Selamat datang di Baby Beba. Bebas bicara, bebas bahasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ibu-ibu, kembali lagi kita di acara mingguan kita yaitu Baby Beba yang kali ini topik pembicaraan kita yaitu saatnya berkolaborasi dengan narasumber kita Ibu Rica Gina. Selamat datang Bu di Topoa. Dan host kita malam ini masih bersama Coach Ramadi. Berarti pertama tangan untuk kedua orang hebat. Baiklah Bapak Ibu, karena kita jamnya juga tadi sudah molor, untuk mempercepat waktu saja kita mulai acaranya pada malam hari ini. Kepada Bapak Ramadi kami persilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Apa kabar rekan-rekan semua, sahabat TV Beba, ibu-ibu? Aduh, malam-malam sudah sampai juga di Tempoa ini. Ada maaf bro, orang tua kita luar biasa nih ya. Luar biasa. Nah, Mbak ambil posisi yang enak Mbak Firna, itu dibelakangin Mbak tuh, atau mundur sedikit atau bagaimana itu nanti Kang Dimas ini kadang-kadang nggak ada urusan juga sih Dimas namanya fotografer ya. Baik, malam ini edisi kita di malam Sabtu kali ini tanggal 3 November 2023 kita kembali lagi bersama di Bebas Bicara, Bebas Bahasan. Malam ini saya kedatangan sosok yang sangat inspiratif gitu ya, rekan saya, sahabat saya, adik saya, ponakan saya juga, ini luar biasa. Beri pros dulu untuk Mbak Gina, Rica Gina. Banyak sekali predikat yang disandang oleh beliau ini. Jadi ketua ini, ketua itu, ngurus ini, ngurus itu, sampai saya malas gitu nyebutnya ya. Selamat malam Mbak Gina. Silakan di ini Mbak, biar sama-sama dengar. Nah, topik kita sudah hidup itu. Topik kita malam ini adalah saatnya berkolaborasi. Saatnya berkolaborasi. Itu adalah topik kita malam ini. Segmennya segmen bincang kreatif. BBBB itu punya 4 segmen. Segmen bincang kreatif, segmen tokoh kita, segmennya kisah sukses, dan segmen Jambi kita ya, Jambi kita. Nah, begitu. Nah, malam ini kita masih segmen bincang kreatif. Karena apa? Mbak Gina ini adalah sampai saat ini malam ini kapasitasnya saya undang terutama selaku ketua asosiasi UMKM naik kelas gitu ya. Itu kapasitas utama malam ini. Begitu. Predikat yang lain banyak gitu. Tapi malam ini karena anggota kita juga banyak yang dari UMKM naik kelas atau UNK bahasa kita ya, Mbak ya. Iya. Alhamdulillah. Nah, Mbak, mungkin di awal ini bisa diceritakan profil pribadi dulu nih sekilas sebelum kita masuk ke topik yang lebih mendetail yang ditunggu oleh kawan-kawan, karena saat ini UNK adalah salah satu media atau wadah di mana kita bisa untuk menitipkan aspirasi kita, berkolaborasi ya di atas semua pelaku UMKM. Mungkin Mbak Gina bisa cerita sedikit tinggal di mana, asal di mana gitu loh Mbak. Nanti katanya tak kenal maka tak sayang. Silakan. Iya, siap. Makasih Om Rahmadi, Om Rai, panggilan kerennya gitu kan ya, biar selalu muda. Jadi saya kalau hari-hari biasa dipanggil di Tukar mic-nya. Nah, itu dia. Kalau saya hari-hari biasa dipanggil dan memperkenalkan diri Om sebagai Kak Gina. Kak Gina. Biar Kak itu ada kawannya. Iya. Jadi sebenarnya saya itu ibu rumah tangga. Pure ibu rumah tangga. Seiring waktu tiba-tiba terjun ke dunia organisasi, mengawali yang pertama kali dulu di Ikatan Pengusaha Muslimah ya Om ya. Iya, baby ya. Dari situ akhirnya karena terlibat dengan banyak UMKM, ternyata UMKM itu hari ini menjadi apa ya, primadona Om ya. Semua nyebutnya UMKM. Saya kan nyata juga Om. Awalnya kan nggak gitu dulu. UMKM itu dulu nggak dilirik. Iya. Kalau sekarang semuanya ngaku ngurusin UMKM. Karena ternyata UMKM itu seksi Om. Oh, seksi banget. Dikit-dikit UMKM, dikit-dikit UMKM. Dari orang nomor 1 sampai bawah itu umumnya UMKM. Asal udah nomor UMKM,
dapat dari semua program. Itu ya Om ya. Tapi alhamdulillah kita sampai hari ini Om Ramadi juga tahu sama saya di proses UMKM itu murni betul-betul lebih kepada pemberdayaan, tidak yang cerita proposal-proposal. Benar. Betul-betul murni kita membantu teman-teman untuk mencari link. Ya. Kemudian program-program CSR dan itu memang langsung ke pelaku UMKM-nya. Jadi, saya punya 3 anak, udah pada besar, 19 tahun, 17 tahun dan 8 tahun. Satu suami, insya Allah sampai menurut mata ya Om ya. Satu aja gitu. Kalau yang untuk kiranya kan banyak, ada orang Adi dan om lainnya. Saya banyak dekat om memang. Nah jadi Om Ramadi ini juga termasuk yang memilih saya dari dulu, itu udah berapa tahun ya Om ya. Termasuk yang saya juga, idola saya juga lah gitu kan. Termasuk Om yang keren, terus mau ikut membersamai, belum lagi kegiatannya di Tempoa ini. Tempoa ini juga termasuk potensi daerah yang sayangnya masih kurang disupport. Padahal ini aset mahal, banyak lah PR kita memang minta perhatian pemerintah. Ternyata pemerintah itu hari ini juga banyak program yang mereka sendiri banyak keterbatasan. Yang ianya juga mereka minta perhatian. Iya, mereka minta perhatian kita juga rupanya. Kadang-kadang kita ini membayangkan datang ke pemerintah bisa bantu ya. Oh kayak gitu. Setelah saya udah terjun ke dalam, kayak itu konsepnya. Bukan itu sama sekali. Bahkan mereka berharap dengan kehadiran kita yang bantu program mereka. Jadi nggak bisa nih kita datang ujung-ujung proposal. Berhentilah berpikir ke sana ibu-ibu. Sebagai pelaku UMKM, kita yang kreatif nih hari ini. Kreatif mendesain diri sampai akhirnya pemerintah itu nanti yang datang ke kita dan ngambil kita jadi binaan. Pas terjadi. Ya benar. Dan kita yang harus memantaskan diri. Iya, jadi ini kita mungkin langsung aja lah Om ya, kita santai Om ya, Iya, nggak protokoler gitu kan Om. Nah, kita bebas kok. Jadi saya hari ini Om bisa ngomong arti sampai Z-nya karena sudah mengalami dari nol juga kok. Bagaimana melihat tiap mana sikap pemerintah, kayak mana yang namanya swasta, kayak mana yang namanya investor, kayak mana yang namanya pelaku usaha langsung. Jadi dari semua itu kita belajar dan hari ini namanya benar kata Om tadi, kolaborasi lah yang penting hari ini. Gak usah ngomong berdiri sendiri, gak akan mampu Bu. Sama barusan saya cerita sedikit sama Mbak Nurul tuh, ternyata sebelum bikin pempek, bikin keripik. Iya. Kenapa nggak diterusin keripiknya aneh-aneh lagi? Iya. Keripik pare lah, ya yang makanan nggak jadi keripik, keripik jahe. Iya kan sebenarnya itu unik. Saya pernah mencicip keripik jahe itu enak, nggak kebayang saya rasanya kayak jahe, enak keripiknya itu anak muda Om yang bikin. Dan mungkin karena komposisinya tepat dan dikemas dengan wadah yang bagus dan itu permintaan dosen ya Om, memang keren enak Om. Tapi nggak diterusin kenapa gitu tadi? Karena nggak ada pasarnya Mbak Gina. Siapa bilang ada pasarnya? Nah, jadi Belum ketemu. alasan klasik rata-rata UMKM itu selalu itu. Ngomongnya gitu, enggak Om ternyata. Setelah kita kasih pasar, jadi juga Mak Bro. Nah Mak Bro lah ngaku, kalau nggak ngaku awas Mak Bro. Begitu dapat pesanan, kan selesai. Nah, yang itu. Ya jadi bahasa saya Mbak Gina sama kawan-kawan gitu ya. Nggak ada orderan, pusing. Ada orderan panik. Jadi kena apa gitu ya. Kita tanya dulu benar nggak Om? Iya, kira-kira Mak Bro. Benar nggak? Benar nggak gitu? Mak Bro nih yang sudah senior. Iya kan Mak Bro? Jadi gini Mak Bro, saya waktu awal-awal baper lah lihat cerita teman-teman. Oh Mbak Gina, kita tuh ada puasa Mbak Gina, capek-capek ini, macam-macam gitu ya. Oke lah, berarti ini isunya pasar. Ya Om, begitu dapat pasarnya saya sok pede nih. Oh Mak Bro punya jahe banyak, ketemulah bayar. Bisa Pak, aduh Pak, kita ngecap pula kan, sok yakin kayak kita jahe kan. Nanti begitu datang ke Mak Bro, aduh Mbak Gina jahenya tuh susah loh, nggak bisa konsisten memenuhi permintaan. Karena gini, begitu ketemu bayar ibu-ibu, kita pasti berkontrak. Kenapa berkontrak? Karena mereka begitu suka sama produk kita, itu kan mereka mau pajak nih di store-nya mereka. Nah store itu kan berkaitan dengan stok. Store itu toko maksudnya, berkaitan dengan stok. Dan stok itu nggak boleh putus. Ya.
harus berkesinambungan. Nah, kita kontak nih sama buyer. Misalnya ada kebutuhan keripik 1 ton. Malaysia lah contohnya. 1 ton per bulan, keripiknya pengennya keripik yang punya makro misalnya. Nggak mau dirasa keripik lain. Nah, makro kan nggak bisa 1 ton sendirian dalam sebulan. Kesibukan lah makro. Rangkul lah yang minta keripik yang lain. Makro bagiin resep. Nggak mau bagiin nanti mereka mau, kata makro. Enggak lah makro, yakin lah. Udah saya raih makro berhasil. Bagilah resep ke teman-teman yang tadi supaya tiap bulan teman yang tadi nyetor ke makro, saya tahunya sama makro satu pintu. Makro setor ke saya, oke? Nah, waktu teman yang mitra jual ke makro kan, misalnya jual sekilo 10.000 nih, udah ada untung tuh. Tapi sudah pasti tiap bulan dia keluar 200 kilo pasti. Sama remah-remahnya pun terjual sama makro. Dari makro kan beli 10.000 tuh, makro saya 13.000. Jualnya, makro betul juga toh. Nah, pas sudah kalau kita udah beli putus nih teman-teman AKM nih yang harus jadi PR apa? Janganlah hitung-hitung rezeki orang. Kalau kita sudah dapat nih untuk kita, nggak usah lagi hitung untuk makro, hitung untuk saya nggak usah. Yang penting nanti bulan ada satu untuk nih, barang habis untuk dapat. Udah berarti situ, jangan nanti mikir kendalanya kemarin. Mereka hitung-hitung rezeki di atasnya. Wah, makro jualnya 12.000, kita bayar untung cuma 1.000 katanya. Ini benar. Ya kan? Benar. Terus datang saya nih, namanya sudah beli putus, udah beli putus urusan saya lah, mau saya buang, mau saya ini, mau saya itu, kecuali saya belum beli putus ya. Konsinyasi itu nggak boleh sekarang, tapi kalau beli putus, terserah mau saya apain. Nah, sudah di tangan saya, kan saya bisa untuk kirim ke Malaysia nih. Terus ada yang saya pilih-pilih untuk jual di lokal. Kita pilih sama besar, di packing yang bagus, masuk ke Jangkos. Di Jangkos itu packingnya udah cantik. Saya jual lah sekilo tuh 25.000 misalnya. Sekilo 25.000 tuh per pack misalnya 220 gram ya om ya. Berarti berapa tuh om? Pokoknya intinya sekilo jatuhnya 25.000. Padahal dari sini 10.000, 13.000, saya 25.000. Ada teman yang lihat nih, itu kayaknya keripik kita lah. Beli yuk. Beli Yunia keripik itu mahal nih jual di Jangkos nih. Sementara teman-teman ini taunya makro kan, nggak tahu sama saya kan makro karena tuduhan kan, makro sampai untung berlipat-lipat katanya om. Jadi mulai baper-baperan nih. Dan kita jual DWP di Jangkos. Kemas DW, anu DW, dah harga segitu, harga 15.000 kita jual DW katanya Pak. Mulailah macet nyetor ke makro macet nyetor ke sini. Saya sudah komitmen keluar. Saya ada penalti nih kalau nggak memenuhi 1 bulan tuh 1 ton. Akhirnya apa? Macet-macet. Saya kena denda. Baper dong saya sama Mbak Bro. Nah makro pun ini baper-baperan semua nih. Nah salahnya saya tuh nggak ada edukasi. Harusnya dari awal dikasih tahu ini loh tahapannya. Nah kenapa saya jual 25.000 per kilo 1? Keripik yang edukasi ke makro itu kan ada remah-remahnya yang hancur. Begitu sampai ke saya, dalam sekilo itu paling saya cuma dapat 2 on atau 3 on yang bagusnya, yang sama besar, selebihnya masuk perut atau dibuang. Itu satu resikonya. Kedua, yang di Jangkos itu nggak semuanya laku. Kalau nggak laku balik ke kita, jadi barang sisa. Yang ketiga, packaging itu mahal. Ada biaya packaging. Yang keempat, distribusi, ada pengantaran dari titik satu ke titik sana. Yang kelima, saya perlu SPG atau sales promotion girl, itu mau dibayar, mau digaji. Ya kan, jadi banyak sekali faktor ABC yang mengakibatkan angka penjualan di Jangkos itu jadi 25.000 per kilo. Tapi itu tadi akhirnya apa om? Sosokan yang mau jualan nih sendiri, buru-buru ngabisin 200 kilo per bulan. Kan selama ini 200 kilo per bulan tuh, ini bersih. Habis bikin, nggak ada lagi tuh di rumah. Ngabisin 10 kilo aja, jual sendiri nggak mampu aja. Nggak laku pas ke Jangkos, 3 kali nota baru dibayar. Udah 3 nota nih, baru dibayar. Barang sisa, mana coba? Akhirnya apa? Udah karena pas yang ibu makro, karena sudah tadi berbagi resep dan lempeng, terus berkembang dia. Akhirnya saya berpikir udah laku bikin pabrik, kita cari investornya. Ibu lah yang megang, karena ternyata benar teman-teman ini gak siap besar loh, gak siap besar. Jadi itulah
Jadi mungkin nanti tanya jawab aja kali Om ya. Jadi memang kita tuh satu gini, UMKM di Jambi aja deh, saya nggak berani ngomong Indonesia karena saya kenalnya teman orang Jambi. Sebenarnya bukan modal Om, modal tuh gak jadi kendala. Saya bisa kok cari modalnya, tapi terkait semua tuh dengan mental kita yang gak siap. Jadi saya sampai bilang gini, ada nggak ya caranya merukiah pelaku UMKM? Biar maksudnya rukiah ya Om ya. Bukan saya main-main dengan kata rukiah, bagaimana lah cara pelaku UMKM kita disiap mentalnya, jangan iri-irian. Kompetitor tuh jangan dianggap kompetitor Om, tapi mitra. Kenapa mitra? Ini sesama keripik nih, jangan dianggap ini saingan. Kalau kita anggap ini saingan, sampai kapanpun kita nggak akan besar karena sibuk aja mikirin dia sebagai saingan. Tapi anggap dia sebagai mitra. Begitu kita kunci nih mindset kita ini mitra, percayalah kita tuh akan dapat orderan yang gak sanggup kita makan sendiri. Karena ada Om ini sebagai mitra, Om bagi-bagi. Kita bagi-bagi. Sumber kita, Om gak perlu tahu siapa mau beli, Om kesini aja. Gitu. Jadi anggap kompetitor itu mitra, jangan kompetitor. Tapi kalau misalnya mindsetnya kompetitor itu sebagai penyemangat, kalau kita harus lebih baik nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya dia nggak kompetitor aja musuh kita nih sibuk aja lihat. Jadi nggak usah takut sama harga. Jadi kalau kita berpikir kompetitor, kita tuh akan sibuk nyanyiin harganya orang. Padahal pasar tuh beda-beda loh. Nggak usah takut jual pempek tuh. Nah jual pempek kan, jangan takut jual 10.000. Asal pempek kita memang beda. Di Bandung itu ada Om, sebelahnya jual 2.000, sebelahnya 15.000 satu pempek. Tapi juga yang 15.000 karena ada pasarnya sendiri. Gitu. Jadi harga kayak gitu. Bisa dipahami ya. Ini panjang lebar udah Pak gini. Kecepatan nggak nih Om? Nggak apa-apa, itu bagus kan. Jadi saya nggak susah nanya gitu ya. Oke, mungkin segitu dulu lah. Ya, jadi begini, yang dimasukkan oleh Mbak Gina yang pertama, karena topik kita malam ini adalah bagaimana kita sudah saatnya berkolaborasi, begitu ya. Bagaimana kita menganggap pesaing, begitu. Bagaimana kita treat mereka, memperlakukan mereka, itu sangat berpengaruh pada perkembangan kita ke depan, gitu. Pasar itu hanya tercipta ya Bapak Ibu ya, pasar itu hanya tercipta kalau ada sekelompok orang yang melakukan hal yang sama, baru dia namanya terjadi kumpul, jual dan beli, begitu. Misalnya di Gang Sado, Simpang Bata, ya, pasarnya udah kelihatan itu, pasar Hadil, ya. Terus yang apa namanya, yang motor-motor itu apa namanya Bang Dimas, yang di pasar Hadil itu untuk Handil ya? apa yang variasi. Nah itu kan variasi. Kita ingat kalau hadir pasar variasi. Apakah mereka kalau gontok-gontokan? Kan enggak. Itu bersatu mereka, maka ini muncul di pasarnya. Jadi kalau ada masih berbicara UMKM, kita tidak salahkan. Kalau ada UMKM masih bingung soal kemana pasarnya, begitu ya. Nah sebetulnya inilah gunanya kita berkolaborasi. Mungkin ada satu UMKM yang kuatnya memang diproduksi. Mungkin ada kawan yang memang kuat untuk berpromosi, begitu kan? Yakinlah, nggak ada kita ini yang kuat di kesemuanya. Tidak ada yang kuat di kesemuanya. Nah, jadi kita harus berkolaborasi. Nah, sekarang Mbak Gina ini mewadahi, mengkomandani, menakodai UMKM naik kelas yang saya tahu persis. Saya dari awal udah ikut sebagai ini ketua kami, jadi manggilnya Bu Ketua, gitu ya. Nah, jadi salah satu programnya itu memang membuat kawan-kawan tuh naik kelas. Minimal mereka sudah punya izin ya Mbak Gina ya, yang sebelum tak punya izin kita naikkan jadi punya izin, begitu. Nah di UNK sendiri kita semua bisa berkolaborasi. Kita sering kok ngadakan pertemuan, pelatihan, tapi yang hadir tahu sendiri gitu ya, begitu. Apakah kita lalu harus kecil hati? Enggak. Kita fokus pada yang memang mau saja. Nah begitu. Nah yang saya tandai contohnya Mak Bro ini rajin. Kalau Mak Bro ini rajin ini dulu ya, begitu ya. Nah cuma apakah diaplikasikan atau tidak balik lagi ke dia aja sendiri nih. Ya. Nah malam ini karena topik kita kolaborasi, begitu. Saya mau tanya sama Mbak Gina, gitu. Program andalan kita di UNK sendiri saat ini kan rata-rata kawan-kawan. Kalau untuk dari sisi perizinan sudah pada punya semua ya, pada punya semua begitu. Nah, untuk pelatihan kapasitas mereka sendiri, apakah ada program-program yang akan diluncurkan gitu, Mbak?
Jadi Buka-bukaan aja nih, karena kita UMKM nih rata-rata. Om ini lucu ya. Iya. Om ini pengurus. Divisinya yang ngurusin itu malah nanya ke sini. jadi gini. Kita harapannya memang Om ini kan sering mentoring banyak kelas lah, macam-macam, dan rata-rata lebih ke cerita karena Om ini latar belakangnya manajemen ya Om ya, di Iya. perhotelan ya Om ya, untuk sebagai manusia. Jadi harapannya memang Om ini hadir di kami di UMKM kelas untuk membantu pengembangan kapasitas anggota UMKM kelas. Namun waktu kita awal dulu Om ingat nggak Om? Iya. Kita kemarin sampai yang namanya apa akademi apa? Iya. Tapi lihat yang datang. Iya. Itu tuh kadang-kadang bikin kita ini ibu-ibu, kayak gitu juga manusia biasa Om ya. Kita menggebu-gebu untuk membantu teman-teman, tapi teman-teman yang dibantu tuh nggak kesana liatnya gitu. Jadi akhirnya kita sedikit kayak vakum ya Om ya. Sebetulnya bukan vakum, gitu ya. Kalau bahasa saya dengan kawan-kawan tuh, nggak ada yang namanya sumur tuh nyari timba, itu aja. Kita harus paham bahwa timba itu yang harusnya rajin mencari sumur. Apakah Iya. sumurnya punya air, apakah airnya segar, gitu ya. Betul. Kita yang harus melakukan itu, Betul. gitu. Ya kan, Mbak? Iya. Nah, itu yang kita lakukan. Kita saya sendiri loh sudah buktikan, mungkin karena saya tidak berhenti bergerak ibu-ibu. Saya di posisi hari ini. Awalnya cuma ibu rumah tangga ya Om ya, ibu rumah tangga, jualan baju awalnya, betul-betul jualan baju. Kalau cerita untung, entah apa untungnya Om, orang ngambil kreditan, pasti ibu-ibu tuh bayar pertama aja lancar waktu ngambil, yang 2-3 dia hilang. Jadi kalau menghitung-hitung tuh kan saya terus. Mbak, ini sesi bincang kreatif bukan sesi curhat. Iya. Jadi maksudnya tuh kita harus kreatif. Jadi pada saat kita mentok nih, ya jangan berhenti. Benar. Berjalan terus, kreatif. Apalagi sekarang zamannya gadget, semuanya ada di situ. Apapun yang jadi pertanyaan tuh carinya di sana. Dari sana makanya konsep ATM itu boleh awalnya dilakukan amati, tiru, modifikasi boleh. Tapi jangan sampai itu mematikan ide asli dari kita. Itu hanya untuk mencoba ini, mencoba itu. Tapi kita harus punya ide orisinil. Tetap dari informasinya dari sana. Intinya bergerak terus, jangan berhenti dan cepat move atau cepat pindah. Begitu merasa kita ini enggak, ini bukan. Nah kayak Mbak tadi ya, tripik misalnya. Tapi mau udah benar-benar serius belum memutuskan pindah ke pempek. Nah dasar milih pempek berikutnya itu apa? Nanti mentok lagi, pindah lagi gitu loh. Nah kayak ini Om, cemilan yang kayak dibikin Mbak Nurul ini ternyata di luar negeri sedang dicari. Iya. Nah tinggal nih memantaskan diri nih, siapkan diri, mengkonsepnya, bikin produknya. Oh ini kalau dalam jumlah banyak, cara kerjaku harus begini, SOP-nya siapin gitu. Yang penting resepnya udah dikunci Om. Terus nanti mau skala besar, begitu beneran ada pesanan besar, mulai nih kita ngomong yang lain. Mbak ajukan ke kami sebagai asosiasi, minta bantuan, konsultasi lah Om ya, lebih ke konsultan gitu kan. Gimana nih Mbak pengembangan usaha? Kalau Mbaknya memang serius, kita cari jalan. CSR ada, ya kan? Nanti program-program yang dari pemerintah pun ada. Kita bisa backup kalau sudah UMKM-nya tahu mau melakukan apa. Lah kalau belum tahu Om, nanti kami ini kayak buang amunisi aja di tengah jalan percuma. Capek-capek gitu kan? Iya. Ya, Om? Ya pantaskan diri dulu. Ya. Salah satu cara kita memantaskan diri itu memang sering-sering berdiskusi, ya, konseling, bertanya, begitu. Nah, akhirnya memang yang terjadi adalah kolaborasi, begitu ya. Nah, untuk sesi pertama ini kita cukupkan dulu. Kita bersiap untuk masuk sesi kedua. Kita break sebentar, sahabat BBBBA, jangan kemana-mana. Kita segera kembali. Silakan minum. Lalu Mbak Yenti. Baik, sahabat PBB, kita kembali lagi di segmen kedua ini. Nah, di segmen ini kita akan lebih mendalami bagaimana cara kita berkolaborasi selaku pelaku UMKM, pelaku ekonomi kreatif. Jangan ragu untuk bertanya, karena di sebelah saya ini ada wanita hebat yang selama ini sudah teruji, gitu ya, melakukan banyak hal, gitu ya. Walaupun, dulunya ibu-ibu, gitu.
Kalau bahasa nggak enaknya dulunya memang cuma mak-mak gitu ya. Tapi ini mak-mak keren gitu. Nah, saya mau tanya sekarang langsung saja. Nanti Anda semua boleh ikut bertanya. Saya tanya sama Mbak Gina. Mbak Gina, kira-kira sebelum kita melakukan kolaborasi, langkah-langkah apa saja yang perlu kita persiapkan supaya lebih memuluskan, lebih memudahkan begitu dalam melakukan kolaborasi dengan pihak-pihak luar atau pihak-pihak yang terkait. Kira-kira bagaimana, Mbak? Jadi terhadap kolaborasi ini, kolaborasi apa dulu yang mau dituju? Apakah itu menyangkut permodalan? Apakah itu menyangkut mau perizinan? Apakah itu menyangkut misalnya kebutuhan permodalan investasi beda ya. Jadi prinsipnya adalah ini kan bicaranya teman UMKM. Jadi pada saat kita mau kolaborasi dengan siapapun, kalau kolaborasi itu yang sifatnya kita mau pengembangan usaha, gini. Kalau cerita bantuan perbankan itu bukan kolaborasi, ya. Tapi kolaborasi itu kerjasama yang menguntungkan kedua belah pihak. Benar. Atau ketiga belah pihak, terserah. Kolaborasi itu bisa lebih dari 2 atau 3 kerjasama. Jadi masing-masing yang terlibat dalam kerjasama itu wajib merasakan manfaatnya. Kalaupun tidak ada manfaatnya, ya sama-sama merugi. Bisa juga gitu karena tidak selamanya kolaborasi itu menguntungkan. Mengapa? Karena sudah lebih dari satu kepala Ya. Kalau sudah lebih dari satu kepala, maka potensi apapun itu akan muncul, baik itu buruk atau tidak. Makanya setiap kita mau ada kolaborasi, maka hal yang harus dipersiapkan dari kita yang pihak satunya itu memang satu niat baik didasari atas itikat baik. Dimulai dari niatnya. Justru itu nomor 1. Kalau menurut saya nih, kalau ceritanya di luar mungkin nggak itu pasti ceritanya itu soal teori. Ini karena sudah ngalamin jadi memang paling mendasar adalah itikat baik kalau menurut saya ya. Dari pengalaman. Saya setuju. Ya. Kemudian yang kedua, sudah itikat baik, ya sudah masing-masing membuka diri tentang apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan masing-masing supaya dalam kolaborasi itu nanti itu saling menutupi, saling melengkapi, sehingga apa yang kurang di sini ditutupi di sana, yang kurang di sana ditutupi di sini. Kemudian yang ketiga, di samping itikat baik sama kesiapan tadi, sama komitmen. Kadang-kadang ada itikat baik tapi nggak komit. Nggak komitnya tuh gini, niat awalnya baik, tapi pas sudah jalan kan berubah bisa. Namanya juga manusia kan. Tiba-tiba lihat buah rambut di depan pengen makan sendiri, itu pasti terjadi. Manusiawi itu ya. Itu manusiawi ya. Manusiawi, bukan malaikat atau setan gitu kan. Jadi manusiawi. Kalau setan kan nggak banget kan. Kalau malaikat malah ngasih gitu. Nah ini manusiawi Manusiawi ya. Jadi memang komitmen itu juga perlu dalam perjalanan sebuah hubungan kayak kita gitu kan. Dalam menjadi hubungan itu komitmen. Hubungan saya dengan Pak Gina ini naik turun loh. Kalau itu bisa ribut. Mungkin ibu nggak percaya kali ya. Kita ini manis-manis aja kami bisa ribut, bisa berdebat, tapi tetap dengan azas saling menghargai dan menghormati. Berdebat itu biasa ibu-ibu. Saya sudah nyicip jadi komisaris, sudah nyicip juga jadi direktur. Ternyata berdebat di atas meja itu wajib. Bahkan batin-batin boleh maki-maki pun boleh. Tapi keluar dari sini, keluar nggak boleh. Begitu keluar, hubungan interpersonal itu tetap harus baik-baik saja. Di sini boleh maki-makian terkait pekerjaan, terkait pekerjaan, bukan terkait perasaan. Kalau terkait perasaan nggak boleh ini terkait pekerjaan. Kenapa nih bikin keren misalnya kan? Saya udah bilang bumbu minyak gimana mau jualan terlalu macam-macam nih kalimatnya dari teman yang satu itu nggak boleh baper. Kita pun bisa pertahankan apa yang jadi pendapat kita gitu. Jadi itu apalagi ya selain yang tadi itikat baik, terus komitmen, terus saling tahu siapa kekuatan masing-masing. Yang terakhir apa ya dalam kolaborasi tadi ya kesinambungan, berkesinambungan.
Jadi akhirnya kolaborasi kita itu dengan berkesinambungan akhirnya menyebarlah jadi sesuatu menebarkan manfaat untuk sekitarnya lagi. Akhirnya menciptakan lagi kolaborasi yang lebih besar. Yang tadinya cuma kolaborasi 2-3 orang, akhirnya melibatkan lebih banyak lagi. Nah itu sih sebenarnya tujuan kolaborasi. Akhirnya merasakan manfaat itu sebanyak-banyaknya manfaat. Baik, terima kasih Bang Ina. Nah ini menarik, kolaborasi kita lakukan itu sebetulnya memang kalau bahasa kita innama a'malu binniyah, semuanya itu bergantung pada niat awal. Kolaborasi itu karena saya ingin berkembang, berarti saya punya niat gabung sama Mbak Ina. Mbak Ina niatnya gabung dengan saya apa? Berarti nomor satu memang masalahnya niatnya dulu. Kalau bahasa kita itu luruskan saf, perbaiki niat, begitu ya. Nah, terima kasih Bang Jeffrey sudah hadir, Mas Untung sudah hadir lama sekali ini. Waduh, luar biasa malam ini Pak Sekretaris kita nih. Pak Sekretaris dari UMKM. Ketuanya hadir. Ketua hadir, dia hadir gitu ya. Wajib hadir, alhamdulillah bisa hadir Pak Untung. Terima kasih. Nah, kita juga berterima kasih kepada rekan-rekan dari Terpoa, Rumah Kerja Terpoa, juga Terpoa ini sudah menginisiasi dan mensupport acara ini. Kawan-kawan dari Jambi Creative Hub juga, gitu. Dan hari ini juga disupport oleh UMKM Kelas UMK. Dan hari ini kita kedatangan ketuanya langsung, sepaket malah dengan Pak Sekretarisnya langsung. Bendahara yang nggak ada datang ini. Oh itu yang udah baik sekarang ketua divisi ya Begitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya membuka kesempatan kalau memang ada pertanyaan. Ya, kalau ada pertanyaan dari Anda sekalian, silakan. Nah, tapi sambil menunggu, saya mau tanya dulu nih, kalau memang tidak ada. Ada yang mau bertanya silakan. Untuk di depan nih, ini ada yang orangnya ahli untuk berkolaborasi ini. Kolek ya bahasa sekarang. Ada pertanyaan? Silakan. Ada pertanyaan? Dari Pak Nurul, ya, silakan dikasihkan mic. Itu mic, ya. Silakan coba. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Nurul Anawati, saya dari Pantura. Nah, saya ini ingin bertanya, saya punya produk itu baby crab, yang baby crab. Nah, untuk baby crab ini dari Ambur. Nah, di sana itu kalau hari musim banyak sekali dan itu tidak terjual, maksudnya dibuang. Tapi kalau lagi tidak ada itu memang kosong. Jadi kalau untuk produk yang seperti itu kadang banyak kadang enggak itu gimana mestinya untuk kolaborasi? Terima kasih. untuk kolaborasinya atau menyiasati stok. Kalau untuk menyiasati stok maka kita harus tahu harus disurvei nih mbaknya sendiri melakukan survei dalam 1 bulan itu berapa sih ketersediaan si baby crab di lokasi. 2 bulan karena kadang-kadang naik turun itu kadang-kadang kalau sebulan nggak cukup waktunya untuk melakukan survei. Setelah tahu mengunci berapa stok yang bisa disiapkan dalam 2 bulan itu, ya pasti disimpan di mana ya frozen. Terus bandingkan dengan permintaan pasar. Memang udah ada permintaan pasarnya, misalnya, ya kan? Kita tuh akan bicara lebih jauh lagi. Sebelum bicara lebih jauh, bicaranya terdekat dulu. Nah, dengan stok yang ada itu, misalnya udah ketahuan sebulan itu ada 10 kilo baby crab yang pasti bisa tersedia. Maka target Mbak Nur yang pertama adalah memastikan 10 kg itu habis terjual. Kalau itu sudah dilalui dengan baik, baru kita berpikir ke next step. Wah, permintaan naik nih, baru jadi masalah. Wah, ini stok kurang nih. Baru nanti kita bekerja sama dengan penduduk setempat untuk mulai perhatian dengan yang namanya baby crab ini. Akhirnya menciptakan peluang lagi buat ekonomi lokal untuk mereka bisa berpendapatan juga. Tadi kan Mbak bilang dibuang-buang kan, kasihan dong, dibuang berarti nggak ada manfaat ekonomis terhadap orang lokal. Artinya orang lokal belum sadar bahwa ada potensi produk misalnya yang ternyata bisa dijadikan uang oleh Mbak Nurul. Dengan Mbak Nurul mengembangkan itu nanti, Mbak Nurul akan edukasi masyarakat setempat untuk menjadi supplier bagi Mbak Nurul. Bayangkan pahala jariahnya yang tadinya nggak ada guna jadi berguna, bantu mereka secara ekonomi.
Kolaborasi yang pertama dilakukan adalah itu bekerja dengan pemasok lokal setempat membantu kehidupan ekonomi mereka. Setelah nanti bertahap besar, hasilnya kelihatan, baru mulai mikir menyediakan yang dalam lebih besar lagi dan mengeluarkan produk lebih variatif. Jadi gak cuma cerita keripik digoreng ini aja, tapi ada hal lain. Itulah kreatif inovasi. Melakukan inovasi terhadap produk. Akhirnya butuh dalam jumlah besar, baru nanti cerita, nggak cukup lagi dengan pakai tangan bulan-bulan, baru cerita alat, akhirnya butuh investasi. Nah, begitu masuk ke tahap investasi, ada 3 hal yang bisa kita lakukan, Mbak. Ini mau nyasarnya, kan pasti kalau investasi itu kebutuhannya alat modal, barang modal, uang, kan macam-macam nih. Modal itu kan nggak mesti uang aja, Om. Peralatan juga modal. Maka kita akan menggandeng orang pihak yang satu lagi. Nah, pada saat kita mau mengajukan kolaborasi untuk yang namanya bantuan permodalan, maka kita siapkan laporan keuangan kita nih supaya meyakinkan investor atau perbankan atau bahkan pihak perusahaan yang mengeluarkan CSR. 3 itu dalam kita mengajukan permohonan apapun, bentuk proposal yang diajukan tuh nggak sama nggak dulu. Contoh, kalau Mbak mau bikin proposal untuk minta ke perbankan, bunyi proposalnya atau bunyi pengajuan penawarannya itu jangan cerita tentang mampus kita nggak masuk, tapi lebih kepada bahwa usahanya Mbak itu dalam sebulan menghasilkan margin sekian yang bisa mengcover angsuran dalam setiap bulan. Maka laporan sajian keuangan yang disajikan itu berapa belanja modalnya, berapa harga penjualannya, selisihnya sekian, maka Mbak akan dapat pinjaman sesuai dengan kemampuan Mbak mengangsur. Maka hanya itu yang disajikan. Tapi kalau mau cerita untuk CSR, proposalnya beda lagi, ngomongnya begini. Karena penduduk setempat banyak kesulitan ekonomi diceritakan. Mbak hadir di situ untuk mensupport kegiatan ekonomi lokal setempat, melibatkan banyak SDM lokal. Nah, cerita CSR itu kayak gitu. Dan menyasar program CSR itu harus yakin bahwa ada perusahaannya di situ. Jadi kalau misalnya perusahaannya WKS misalnya, terus Mbak usahanya di mana tuh? Yang bukan tempatnya WKS, yang ngapain WKS bantu? Nggak ngaruh. Jadi Mbak tuh ngelirik nih di tempat Mbak perusahaan mana tuh yang lagi ada pabrik atau apa? Nah, kesana larinya. Karena mereka tuh ada kewajiban untuk menggelontorkan dananya membantu ekonomi lokal sekitar perusahaan mereka. Nah, itu saja proposalnya beda lagi, yang diceritakan soal bagaimana Mbak membantu pengembangan ekonomi masyarakat setempat. Disajikan lah membutuhkan, saya ngerjain keripik ini butuhnya 100 orang penduduk setempat untuk goreng, untuk kasih kulitnya, untuk ini, untuk itu ceritanya. Nah, pada saat untuk ceritakan investor, beda lagi proposalnya. Yang disajikan itu angka yang menarik buat investor, bahwa dengan dia menanam uangnya di sini, keuntungannya berlipat-lipat. Dia cukup dari ngongkang kaki, taunya laporan keuangannya bagus. Jadi yang Mbak sajikan adalah produk yang sangat cantik dan potensi pasarnya ke depan, bahwa jika diinvestasikan sekian, maka potensi pasar ke depan yang akan kita grab itu sebanyak sekian, maka keuntungan sekian. Nah, itu ceritanya. Jadi ada 3, Mbak. Akan ada 3 bentuk proposal yang berbeda pada saat kita mau mengajukan kemana dengan usaha yang sama. Makanya saya wanti-wanti ibu-ibu ini kan sering diremehkan nih sama para suami. Oh iya? Ini gak sama. Saya baru tahu. Cuma kamu rapper jual keripik, duitnya gak ada. Semua kayak gitu. Mana duitnya? Hasilnya gak ada. Misalnya suami kita, ini bukan cerita curhat saya dong, ya, tapi kurang lebih lah kalau mau curhat boleh. Misalnya nih, ini bapak-bapak maaf ya, kalau iya dalam hati aja ngomongnya. Ini fakta ya, contoh. Suami kita misalnya penghasilan tetap, tiap bulan dia kasih kita 2 juta, setiap bulan kita terima uangnya. Terus kita usaha nih, 2 juta itu kan kurang. Kalau untuk di rumah, belum sekolah, belum listrik, belum air, belum makan hari-hari, belum jajan, belum kita mau malam mingguan. Tapi karena kita ini istri yang baik, istri yang mendukung suami, seringkali kita kan uang yang kita pakai untuk kita kembangkan ini, bikin keripik ini, ya kan? Kita jual keripik itu untung ibu-ibu, tapi karena ibu-ibu nggak mencatat uang keuntungan tadi, ibu kasih jajan untuk anak,
ibu kasih untuk isi ulang token listrik, ibu pakai untuk ini, untuk itu, untuk ibu tuh gak nampak. Nah si suami dengan gagahnya bilang, aku bulanan aku 2 juta cukup. Jadi pikirannya dari 2 juta itu, ya gak salah suami kita. Kenapa? Karena kita gak sajikan laporan. Tapi makanya saya sarankan ibu-ibu, saya tahu kita tuh pasti sama karakternya, biar gak ribet. Taruh kertas sama pena di atas meja tempat tidur kita itu. Pas udah mau tidur nggak turun lagi kaki ke lantai, ambillah kertas itu, catat pengeluaran dan pemasukan di hari itu saja. Catatan calo, tadi ngasih jajan ini, tadi belanja ini, oh tadi jualan ini dapat ini. Nanti direkap sebulan kan ternyata waktu suami kita bilang gajinya katanya cukup 2 juta, ibu tampangin itu. Kelihatan kan ternyata hasil kita tuh udah lebih dari 2 juta, 4 juta rupanya kita dapat dalam sebulan. Tapi habis untuk bayar biaya rumah tangga dalam 1 bulan. Tapi kalau ibu nggak ternyata memang iya loh, mana ada, benar nggak bapak? Kasih approach dulu ke ibu-ibu lah. Kalau ini saya nggak bisa mengelak. Ini memang begitu. Betul. Catatan keuangan itu per ibu, biarlah catatan anak SD, catatan calon atau apa. Sudah dimulai. UMKM harus melakukan itu. Sesederhana apapun, ya, Baginda ya, sudah harus melakukan itu. Nah, sederhana apapun, Anda boleh lakukan itu dalam kertas notas biasa, begitu ya. Anda boleh lakukan itu dalam catatan di HP, Anda boleh lakukan itu dalam jurnal yang dibuat sendiri lewat Excel yang ada di laptop, atau sudah mulai punya aplikasinya. Banyak sekarang aplikasi yang ada itu. Tapi memang yang penting disiplin mencatat pengeluaran dan pemasukan setiap hari. Sekecil apapun itu syarat kalau kita mau naik kelas. Benar kata Mbak Gina gitu. Nah tadi saya potong. Pada saat kita seperti kata Mbak Nurul tadi, ya, kendala sekarang ini itu naik turun pasokan, gitu ya, pasokan apa tadi, baby crab. Nah, kalau bisa saya tambahkan, gitu, hanya menambahkan saja. Benar, kita memang harus memahami siklus ketersediaan produk. Dengan begitu kita paham kapan kita memang mengambil ya baby crab itu dengan harga yang sangat murah untuk disetok, begitu ya. Dan di posisi mana sedang paceklik baby crabnya, tapi kita tetap stabil karena kita sudah mulai paham nih pasokannya, mata rantainya itu dan siklusnya udah ketahuan, begitu ya. Jadi ditandai. Itu sebab kadang-kadang untuk pelaku pinang saja, pada saat pinang murah, mereka jor-joran tuh kadang mengambil untuk nyetok, gitu ya. Nah, para pelaku yang ada di daerah, jadi pinang gak laku, tapi para penimbun, ya mohon maaf, mereka nggak masalah karena mereka sudah ambil saat murah. Nah, Mbak bisa lakukan itu untuk mensiasati ketersediaan stoknya itu tadi. Nah, barulah berlanjut tadi seperti kata Mbak Gina, mau diapakan ini, kolaborasinya ke siapa, begitu. Kolaborasi terkecil tuh Mbak, pada saat Anda sudah mulai mencari tenaga kerja di tetangga, itu kolaborasi. Ya. Sudah itu mulai ke tukang sablon, gimana cara sablon yang baik, gitu ya, itu juga kolaborasi. Terus bagaimana nitipin ke tetangga, ya, oceh-ocehan tetangga, itu juga kolaborasi, begitu ya, gitu ya. Media promosi paling cepat itu ya. Dipandangin aja semua, ya. Iya, gitu. Semua media promosi paling cepat itu mulut ibu-ibu. Ya, ibu-ibu itu banyak itu fungsinya ya. CCTV yang paling akurat juga ibu-ibu. Nah, CCTV komplek itu ibu-ibu nomor 1. Oh, di sana ada kulkas baru ya, Mbak Vina. Mobil baru itu. Nggak ada, kalau teman-teman UMKM nggak ada. Oh, nggak ada ya? Alhamdulillah, nggak sempat ya. Alhamdulillah. Ya ibu nggak sempat ya, mana sempat yang mau bilang tuh yang cuma ngacak-ngacak aja. Nah, itu syukurnya ini pelaku UMKM nggak sempat karena ngurusin produk. Ayo silakan, ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan silakan. Masih ada waktu kita. Nah, boleh silakan. Ini Mbak Ina, saya cerita sedikit ya. Saya 10 tahun itu ibu rumah tangga, tidak boleh bekerja. Bisa mic ya Mbak. Jalan gitu. Jadi hubungan kita sama suami, sama tetangga pun banyak di rumah, maksudnya urus anak. Gitu. Selama 9 tahun anak saya 3, jadi selama itu saya hamil, menyusui, hamil lagi menyusui. Itu selama 9 tahun. Selama 10 tahun kami berpulang kan, jadi mau tak mau saya mulai usaha. Untuk saya keluar rumah saja itu saya kesulitan. Jadi untuk mencari pasar saya menurut Mbak Gina masa apa yang saya gunakan tadi?
sebenarnya melakukan segala sesuatu berpangkal dari kita, Pak. Jadi kitanya perkuat diri dulu, kitanya banyak menyerap informasi dari luar dulu. Ini nurani keluar nih. Karena itu nggak ada alasan hari ini Om untuk bilang kita tuh tidak bersosialisasi. Gadget itu sebenarnya bisa membantu kita secara emosional, psikis untuk melihat-lihat dunia luar kayak apa. Cari siapa yang bisa memotivasi, kan banyak tokoh nih, boleh. Ya, tokoh mau siapapun itu yang Pak suka. Tahun yang lalu, Hah? Bapak sudah nawarin di sini, cuma saya belum berani. Kalau kemarin itu tidak berani ke sini. Jadi ya coba latihan, itu dilatih Pak. Saya nih mau kayak gini, dulu keringat dingin Pak. Pokoknya nggak bisa. Tapi karena dilatih jadi cerewis kayak gini Om, karena dilatih. Jadi semua itu Mbak berawal dari kita. Motivasi itu ambil dari diri sendiri aja dulu Mbak, jangan memotivasi orang. Memotivasi diri sendiri itu penting. Merenung dan lihat potensi kita apa. Jangan maksain kita kayak orang lain. Mbak potensinya apa nih? Kalau memang pendiam dia nggak harus jadi orang yang ribut juga gitu. Tetap dengan diri sendiri, tapi mengasah potensi yang di dalam. Buktinya bikin keripik bisa. Yang penting kita tuh bisa hidup kok Mbak. Ibaratnya apa ya? Kita masih dikasih nyawa tuh kita pasti bisa melakukan apapun yang kita mau, sepanjang kita mau ya. Kadang-kadang mampu pun kalau nggak mau percuma juga. Mampu nih, tapi nggak mau. Jadi saya kayak ngeliat karyawan waktu saya wawancara, saya nggak penting dia mampu Mbak, yang penting dia mau kerja. Kalau mampu tuh belum tentu, banyak yang begini juga gitu kan. Jadi kamu mau kerja, kamu mampu kan? Saya mampu kok. Penting saya nanti mau. Jadi lebih ke kita dulu aja Pak di awalnya, mengawalinya dengan itu dari kita sendiri. Latihan. Ini kan udah mulai kumpul-kumpul. Kita kenalan nih kopi darat, tadinya ada Facebook kan, gitu. Ini udah langkah maju. Sudah langkah maju seorang Nurul yang berani keluar dari sarangnya. Saya setuju dengan bahasa Mbak Gina tadi ya, kawan-kawan semua sahabat. Bahwasanya tidak harus berubah. Kita tidak harus berubah menjadi diri yang lain. Gitu. Kalau memang pada dasarnya kita pendiam, tidak harus jadi ceriwis. Gitu. Fokus pada kekuatan Anda. Begitu. Anjing itu menyala, ditakuti, tapi dia juga bisa jadi bahan candaan. Singa itu pendiam, tapi diamnya dia dikhawatirkan. Nah gitu. Fokus saja pada kekuatan Anda, begitu. Ya kalau memang Mbak Gina dasarnya bohong kita dengan latihan, nggak perlu dilatih kalau ini memang dasarnya sudah punya bakat, tinggal dipoles gitu. Begitu ya, memang punya kemampuan dan harus saya akui perkembangan seorang Ibu Gina dari tahun ke tahun yang memang saya lihat itu luar biasa pesat, begitu dari saya kenal awal, begitu ya. Tapi nomor satu yang perlu dicatat Mbak Nurul adalah kemampuan untuk menyerap, kemampuan untuk berubah, kemampuan untuk menerima, kemampuan untuk mencoba. Nah itu nggak semua orang bisa. Gitu. Banyak contoh di sekitar kita, tapi kita tidak mau mencoba. Nah, gitu. Belum apa-apa udah takut, belum apa-apa udah takut rugi. Nah, maka saya tantang kemarin pempek pare. Nah, hari ini dikasihnya saya pempek pare. Alhamdulillah. Bang Jet nanti coba itu pempek pare gitu ya. Nah, ada pertanyaan yang lain? Bang Firna, jauh-jauh dari Medan harus banyak pertanyaan lah. Ya, dulu orang Medan ini. Silakan. Kalau ada pertanyaan, Mbak. Itu makanannya enak. Oh, luar biasa. Saya langganan lontong Medan ini. Mak bro? Monggo silakan. Soalnya itu, yang itu kalian berasal dari. Oh, gitu. Kalau saya itu pertanyaan bisa. Ini sedikit cerita dulu ya, Mbak Ina. Kalau saya kan kayak Mbak Ina tadi yang cerita jangan baper dengan orang yang untuknya lebih banyak gitu. Itu karena Mbak Ina ajarkan ke saya dan tak peduli Mbak, yang penting aku titip dengan Mbak Ina kalau saya aku berapa banyak yang ambil aku. Saya kerjasama dengan partner, aku panggil partner ya, seperti itu Mbak Ina. Tapi dia itu kalau ada yang lebih murah dia ngambil situ, tapi aku untuk turunkan itu tidak besar. Nah itu menurut saya itu gengsi saya gitu. Kalau mau segitu saya tidak. Tapi
Tapi memang dulu-dulu banyak yang sudah jual sama dengan saya bagaimana naik turun kayak Mbak ini tadi pernah pakai siapa dari pasaran ya, berhenti. Kalau saya tetap berjalan ya, sampai pernah kritisnya waktu musim COVID kan nggak boleh dekat dengan orang, nggak ada belajar, nggak ada data, maka saya ikut putus. Saya tetap nyari konsumen, jualan dari jalan-jalan dari pasar sampai saya pernah nyasar di rumah dinas gubernur, ke bawah lagi, masuk lagi kan ternyata malah rumah Kapolda. Nah salah sih. Tapi alhamdulillah saya tetap gigih mencari konsumen. Tapi selama ini kan sudah ada 7 tahunan lah saya ini jatuh bangunnya usaha saya tetap saya akui. Tapi saya masih perlu kerjasama dengan yang lebih kompeten gitu. Misalnya yang punya pasar seperti Mbak Dina tadi bilang kan. Bagaimana caranya kalau saya kerjasama dengan beliau yang punya pasar, sekalipun dia ngambil untuk lebih banyak dari yang aku jual, monggo, asal dia laris jualannya, aku kan ikut laris juga. Benar. Bahkan ada yang dulu sekali itu ada yang punya produk kopi terkenal, pasti Mbak Dina kenal dengan beliau. Ngambil produk dari saya 10.000 Mbak Dina. Beli saya 10.000, yang masih aku, yang ganti ininya aku. Dari ini tuh dipindah jadi kaleng, dijualnya di Istana Negara. Laku 50.000, beli 5.000, silakan. Dia rajin kami dengan aku. Aku tidak pusing, dia butuhnya banyak karena ada pasaran dia. Kalau sampai sekarang itu ada yang seperti itu, saya bersedia berbina. Siapa yang mau kerjasama dengan saya siap. Kalau toh mau produk banyak gitu, saya buka kelompok. Aku suruh produksi banyak. Kalau Mbak Dina bisa memasarkan. Semangat luar biasa. Kasih applause dulu Mas Bro nih, kasih applause dulu. Luar biasa semangatnya nih. Wow ya. Silakan Mbak Gina mau ditanggapi, ini ada harapan bisa dikolaborasikan atau dikirim kemana nih dari Mak Bro harapannya? Ya, jadi kalau misalnya produk-produk makanan ini sebenarnya lagi saya itu lebih concern kepada cara pembuatannya, higienitasnya sebelum saya bantu pasarkan keluar. Jadi saya harus yakin, harus confident bagaimana Mak Bro ini memproses produknya. Karena maaf nih, terus terang Mak Bro, banyak pelaku UMKM ini terhadap produknya sendiri kurang bertanggung jawab secara moral untuk memastikan produknya itu aman dikonsumsi oleh orang lain. Jadi hanya memperhatikan kemasan luar. Contoh terdekat kemarin Om, kita nggak usah sebut siapa. Jadi ada salah satu produk makanan, dia dapat pesanan dari luar. Kemasannya bagus, sangat bagus Om. Tapi dilihatkan proses produksinya ditayangkan di media sosial, di mana itu saya lihat nggak itu cara produksi makanan, masa pakai ember hitam, dilakukan di atas tanah, dan itu ceritanya untuk diekspor keluar Om. Begitu jadi kemasan di atas meja jadi cantik, tapi dilihat proses pertanyaannya. Cara cuci cabenya bukan di air mengalir, tapi direndam, dikucek-kucek, diangkat. Itu enggak banget tuh Mak Bro. Enggak boleh nyuci makanan itu enggak di air mengalir Om. Maunya disaring gitu kan. Prosesnya tuh harusnya semuanya pakai. Janganlah kayak kuliner India Om. Stres aku Om kayak kuliner India. Baru saya bilang. Iya kan, pas yang masak ngaduknya itu pakai baju kuntung, nggak pakai sarung, nggak pakai tutup kepala. Pas terakhir foto di atas meja, kerennya luar biasa. Itu sama dengan dia mencoreng muka pelaku seluruh UMKM yang memproduksi hal yang sama, karena kan menimbulkan stigma bagi konsumen bahwa produk itu diprosesnya seperti itu. Padahal ada yang higienis. Nah itu loh Mak Bro. Jadi aku begitu sure, confident produknya Mak Bro, maka aku harus lihat dapur Mak Bro supaya aku secara moral juga pasarnya percaya gitu loh Mak Bro. Penting itu kan itu makanan. Oke. Artinya dari sisi satu ya assurance, kepastian, bahwasanya sisi higienitas
itu terjaga. Orang luar nomor satu itu dulu, gitu. Nanti dulu tuh masalah kita bicara produk halal, gitu ya. Kita sendiri kalau dihidangkan sesuatu pasti bicaranya lah tampilannya bersih atau tidak, kita pasti merasa ya. Apalagi kalau itu sempat ada tampilan bukti bahwasanya itu produksinya begini caranya, begitu caranya. Nah ini saya setuju dengan Mbak Wina. Itu bisa hancur semua apa yang sudah kita bangun, gitu ya. Hancur semua tataran itu. Dan efek buruknya adalah berpengaruh gitu. Stigma itu bisa saja ikut kepada seluruh pelaku UMKM yang ada. Gitu. Nah intinya Mak Bro, pada saat kita ingin berkolaborasi, barang kita ingin dipasarkan ke tempat yang lebih baik, lebih luas lagi, kita yang harus terus berusaha memantaskan diri, memantaskan produk begitu. Terus kita lakukan itu sehingga memang akhirnya kita memang dilirik, bukan kita mencari tapi kita juga dilirik. Insya Allah Mak Bro, bagi nanti kita sudah tahu kapasitasnya di UMK juga, beliau tidak akan pernah. Insya Allah kita doakan sehat-sehat terus gitu ya, dan terus mampu membina, menyalurkan gitu ya. Alhamdulillah kita punya sosok seperti Mbak Gina ini. Ya terima kasih Mbak Gina. Sudah gitu. Ayo ada lagi, silakan kawan-kawan yang mau ditanyakan. Masih ada kesempatan kita 5 menit terakhir. Oh iya, sorry Om. Jadi soal produksi kali ini atau UMKM yang lain, gak usah mikir yang besar-besar tempatnya. Yang penting di rumah ada sudut produksi Mak Bro. Jadi Mak Bro nih, kan kecil aja sudut tapi oh jahe itu pertamanya di sini dari tanah, terus ini tapi rapi. Nah itu bisa bikin konten tuh. Kecil kan modalnya gak banyak Om. Cukup itu aja toh Mak Bro. Iya, bersih kecil atau mau tempat besar-besar kok. Oh iya, mau berkirim ngecek aku nanti Mak Bro ya. Iya siap. Baik, yang lain ada pertanyaan sebelum saya tutup sesi ini? Tidak ada? Mungkin ada tanggapan atau arahan dari Bang Jen? Ada pertanyaan? Harapannya jangan pertanyaan, beliau ini senior kita maunya memberi arahan gitu. Silakan Bang Jen. Ya terima kasih Pak Bupati. Assalamualaikum Mbak Gina. Waalaikumsalam Pak Jepri. Jadi saya sangat terima kasih sekali Mbak Gina hadir di sini bersama kita. Memang sangat menarik sekali apa yang diutarakan oleh Mbak Gina. Mungkin ada kawan-kawan yang belum tahu banyak nih dan juga pemirsa kita yang lain, sahabat kita di luar negeri tentang bagaimana membranding, apakah perlu kita membranding diri kita juga dalam hal selain produknya itu. Kan orang kadang-kadang pengen tahu ini siapa yang buat, itu produksi dari mana gitu. Nah apakah perlu kita membranding diri kita sendiri? Terima kasih. Tidak semua produk itu Pak Cik kalau saya perhatikan perlu branding dari ownernya. Tidak selalu, karena banyak tuh yang besar-besar merek-merek mahal pun kita nggak tahu siapa yang punya. Bentuknya aja nggak kelihatan, atau kita kaget-kaget, oh ini ternyata si ini gitu ya. Jadi produk itu di branding memang cukup dengan produknya sendiri, bagaimana diproses, bagaimana dia memenuhi legalitas, bagaimana kalau makanan nih Pak ya, bagaimana nutrition fact-nya, bagaimana itu cara dipasarkannya. Bahkan kadang-kadang yang nge-branding itu kan orang lain, pakai apa? Temannya orang lain, kita pinjam Raffi Ahmad misalnya, pinjam dia itu untuk iklan ini aku gitu kan. Kadang-kadang foundernya atau yang punya itu nggak punya nilai jual kadang-kadang kayak gitu, malah founder yang keluar malah katanya nggak laku karena ada kayak gitu Pak. Jadi terkait yang produk itu lebih kepada fokus di produknya, jadi branding produknya yang penting. Bagaimana dia bahkan dari font, huruf yang dipakai, jenisnya, warna, yang gitu kalau menurut saya. Dan kita ketemu pasar yang tepat pada saat kita mau branding itu, kita branding itu melemparnya ke pasar-pasar mana itu tepat pasarnya. Lebih ke sana sih Pak Jack, karena tiap produk juga kan punya pasarnya sendiri-sendiri. Lebih ke sana. Baik, terima kasih Mbak Gina. Bang Jepri, pertanyaannya langsung 12 pas gitu ya. Apakah perlu branding untuk si pemilik sendiri begitu ya. Product identity branding memang nomor satu itu adalah di produk itu sendiri begitu. Kadang-kala kita selaku owner tidak perlu harus membranding diri kita, tapi kalau untuk skup kecil branding
atau identitas dari pemilik itu sangat berpengaruh kalau untuk skup kecil. Misalnya gitu ya, jual antar tetangga gitu. Sudah ketahuan yang jualnya ini orangnya pemalas, jorok gitu, yang akan laku produknya gitu. Kalau untuk skup yang kecil, tapi kalau untuk skup yang luas, tadi Pak Gina bilang fokus di produknya, branding di produknya, bukan di ownernya begitu, bukan di owner. Kadang-kadang karena ownernya nggak punya nilai branding, terpaksa ya Pak Gina ya panggil Raffi Ahmad gitu ya, panggil mungkin itu si cantik siapa itu namanya itu gitu. Kadang belum tentu juga om, kayak Sari ini dulu ngeluarin mukena mahal minta ampun, apakah saya itu laku? Ya cuma sekali aja, Iya. nggak lagi kok. Ya, gitu. Jadi kadang-kadang pemilik brand itu sendiri pada saat dia membranding dirinya sendiri kadang-kadang juga tidak tepat gitu. Jadi kadang-kadang memang kita butuh brand ambassador gitu. Makanya itu ada pekerjaan semacam itu. Nah, topik kita sangat menarik. Namun apa daya, waktu juga yang memisahkan kita gitu ya. Kita masih bisa berdiskusi berpanjang lebar setelah nanti kita break gitu ya. Kita pastikan dulu bahwasannya kegiatan kita malam ini betul-betul bisa diserap oleh Bapak Ibu sekalian gitu. Nah, sebelum saya tutup, saya masih mau tanya dulu, masih ada nggak pertanyaan ini? Tidak ada lagi? Oke. Mudah-mudahan pertanyaannya nanti setelah kita kelas usai gitu ya. Biasanya begitu yang terjadi. Baik Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan sahabat BB-Beba, terima kasih sudah bersama kami pada malam hari ini. Pada 3 November 2023 malam ini saya bersama sahabat saya, rekan saya, Mbak Gina, Wijaya Gina yang juga merupakan seorang ketua dari Asosiasi UMKM Kelas Provinsi Jambi. Terima kasih banyak Mbak Gina atas waktunya pada malam ini. Luar biasa ya, insight yang diberikan malam hari. Kita semua bisa mendapatkan manfaat dari perbincangan pada malam hari ini. Terima kasih juga Bang Jam sudah hadir, begitu. Rekan yang lain, Mbak Gina, ada Mbak Firna, saya tidak begitu banyak hafal namanya, dan Mbak Bro ini senior kita tentu ini luar biasa, masih hadir jauh-jauh gitu ya. Luar biasa. Terima kasih rekan semua dan terima kasih kepada Tempoain dan Rumah Kreatif Tempoa atas supportnya dan Jambi Creative Hub atas inisiasi acara kita ini. Sampai jumpa di episode berikut. Sampai jumpa, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.